berlama-lama karena waktu juga ini sangat sempit. Ya, kita undang pada sesi pertama ini pembicara pertama yaitu Bapak Agus Sudarmadi, ya, di mana Bapak Agus Sudarmadi, ya sorry, Bapak Agus Sudarmadi ini bekerja sebagai saat ini sebagai Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, ya. Jadi Bea dan Cukai kalau kita dulu mengatakannya. Dan sebelumnya juga sempat menjabat Kepala Kanwil di Kalimantan Timur, mengalami proses dan ikut ya di dalam proses transformasi digital terutama di lingkungan pemerintah, di mana pemerintah juga tidak terlepas dari driving force atau arus perubahan yang disebabkan oleh berbagai macam teknologi terbaru, dan juga yang terakhir dengan dipaksa di-trigger oleh COVID-19, mau tak mau kita berubah, dan perubahan itu tuh kita coba kawal di dalam transformasi digital. Bapak Sudarmadi sudah hadir di hadapan kita semuanya. Waktunya sebenarnya 30 menit ini Bapak, tapi kelihatannya sudah terpakai sekitar 5 menit ya. Jadi silakan, nanti saya akan kasih warning di chat gitu kalau sekitar 3 menit sebelum berakhir waktunya. Silakan Pak Agus. Baik Pak Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, para peserta diskusi atau gathering siang ini terkait dengan Big Data AI dan terkait dengan pengembangan teknologi kolaborasi. Terima kasih, adalah suatu kehormatan bagi kami mewakili pemerintah untuk menampilkan use case bagaimana sih penggunaan data analytics tools yang ada di pemerintahan. Jadi mungkin kami tidak akan menyampaikan terkait teori-teori tentang bagaimana sih berkolaborasi dan penggunaan teknologi saat ini, tapi kami langsung ke real case apa yang digunakan di pemerintahan. Bisa mohon ditampilkan slide kami. Ya, dari awal mungkin Pak, Bu, Pak. Terus, ya, oke. Jadi kami mempunyai sistem yang disebut dengan CISA, dan ada tanda 4.0 itu bukan sekedar ikut-ikutan dengan revolusi industri 4.0 gitu ya Bapak Ibu sekalian, tetapi memang transformasi IT kami ya, dari IT ke ICT, sekarang kita ke ICCT, itu sudah mengalami 4 kali perubahan, nanti akan tampil di slide berikutnya. Di mana saat ini menjadi backbone dari sistem yang ada untuk kepentingan logistik, terutama untuk trading cross border, impor dan ekspor, dan to some extent saat ini juga menjadi backbone untuk source atau produser dari data yang digunakan oleh pemerintah di dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan ini sangat terasa sekali dalam kasus-kasus misalnya pandemi COVID ya, pemulihan ekonomi nasional, dan beberapa kebijakan-kebijakan itu sangat berdasarkan dengan data analitik yang ada di sistem kami. Next slide please. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sekedar pengantar gitu ya, kenapa kok kita di Bea Cukai bergenit-genit begitu menggunakan teknologi, sedapat mungkin teknologi terbaru, karena memang tugas kita itu ya, instansi kita nggak besar ya, hanya 15.000 pegawai, ya, tetapi ya tersebar di seluruh Indonesia. Ada 2 fungsi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, fungsi yang kita sebut dengan security approach, di mana tugas pokok Bea Cukai itu memfasilitasi perdagangan industri, menumbuh kembangkan industri, dan di satu sisi juga sebagai revenue collector, mengutan pendapatan negara dari sektor kepabeanan itu mencapai 1/4 dari total penerimaan negara ya, plus pajak tidak langsungnya, PPN dan lain sebagainya, kurang lebih 400 triliun per tahunnya. Di satu sisi ketika kita mencoba mempercepat pengeluaran barang di gate ya gitu, pada saat yang sama juga Bea Cukai harus melakukan kontrol gitu ya, yaitu penegakan hukum. Nggak semua boleh barang masuk dengan bebas. Ada barang-barang yang harus dibatasi, ada barang-barang yang memang boleh bebas. Demikian juga ada orang yang boleh lewat dan sebagainya. Tentunya hal ini membutuhkan keseimbangan gitu, balance. Bagaimana sih dengan data yang ada, informasi yang ada, kita melakukan balance gitu. Jangan sampai terlalu
heavy kepada fasilitasinya sehingga barang bebas masuk yang berpotensi mengganggu uh, ekonomi dalam negeri ataupun juga mengganggu keamanan dalam negeri. Tapi di satu sisi juga kita tidak boleh terlalu menghambat juga sehingga uh, kita harus menghambat untuk kepentingan community protection dan lain sebagainya. Jadi kontrol versus uh, pelayanan itu adalah suatu hal yang terus saja. Sehingga bagaimana sih kita menghadapi itu ya. Nah, posisi sistem bea cukai agak berbeda dengan KL lain. Jadi kita tidak menempatkan diri ICT kita ya bukan sebagai sekedar regulator ya, agensi yang jelas mengatakan harus izin ini, izin itu, tidak. Kita adalah part dari logistik supply chain. Jadi kita merupakan bagian dari aliran data ya, bagian dari aliran informasi di dalam rangka logistik, trading cross border, domestik dan lain sebagainya. Next slide please. Ini mungkin kira-kira fact kita ya Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 40.000 lebih active user ya, 84 business process, 350.000 lebih dokumen per day kita proses. Bayangkan kalau ini kita lakukan pemeriksaan 100% Pak di lapangan ya. 350 dokumen dicek satu persatu, pegawai kita hanya 10.000. Nah, kita menggunakan risk management di sini yang merupakan nanti bagian dari diperkuat dengan data analitik. 5 juta lebih API hits per day dan 1.4 million ya automatic queue per days. Di kantor kita itu ini posisinya kantor kita tersebar di seluruh Indonesia. Isunya adalah bagi Bea Cukai bagaimana kita tidak melakukan pemeriksaan 100% ya, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan hit rate istilahnya ya, itu kita harus betul-betul pasti bahwa yang diperiksa itu pasti yang akan membawa potensi kepada penerima negara. Barang yang diperiksa harus membawa kepada bahwa barang itu belum terpenuhi izinnya dan lain sebagainya, yang tidak boleh masuk. Nah, ini bukan merupakan pekerjaan yang gampang. Nah, disinilah peran dari data analytics menjadi sangat penting buat kita. Lanjut. Next slide, please. Ya. Nah, ini mungkin sejarah Bapak Ibu sekalian. Bea Cukai menggunakan IT itu sejak tahun 90-an ya. Jadi ketika era masih industri 3.0, 1990 kita sudah implementasi IT ya. Dan terus dilanjutkan dengan 995 dan salah satu yang monumental adalah ketika kita sebagai institusi pertama di Indonesia yang menggunakan electronic data interchange ya. Berarti kita sudah masuk ke era ICT, Information Communication Technology, ADI, dan juga Bea Cukai lah yang menjadi promotor nasional single window yang menyatukan proses licensing dari 18 KL untuk tadi mempermudah proses pengeluaran barang. Dan saat ini sejak 2012 dengan CISA kita sudah masuk ke era ICCT yaitu Information Communication and Collaboration Technology. Jadi kolaborasi gathering data dari tidak hanya private sector, tidak hanya dengan kementerian dan lembaga di dalam negeri, tapi juga dengan di luar negeri. Kita sudah terkoneksi dengan banyak sekali sistem yang ada. Lanjut. Ini posisi saya kira saat ini CISA kita dapat dikatakan sudah insight driven. Nanti bisa dilihat beberapa hal ya yang bisa digunakan sebagai masukan bagi teman-teman KL lain mungkin kalau memang kita mau melakukan kolaborasi ya. Lanjut. Nah, ini source data kita Bapak Ibu sekalian cukup robust ya, cukup banyak sekali ya. Bahkan kita juga sudah tergabung dalam komunitas walaupun masih dalam early stage blockchain ya. Yang saat ini dengan TradeLens-nya IBM ya untuk shipping line, tapi memang masih terus dalam taraf uji coba. Dengan nasional single window itu menghubungkan 18 lebih kementerian lembaga di mana di proses perizinan dilakukan dan kita terkolaborasi di situ dengan airlines ya dan juga dengan private sector. Dan di sebelah kanan itu dengan beberapa negara. Itu terkolaborasi Bapak Ibu sekalian, dan ini memang betul-betul real, dan bukan merupakan konsep. Jadi data yang ada di Bea Cukai itu sangat luar biasa, sehingga kita memang harus bisa memanfaatkan dengan menggunakan analytic tools yang benar, proses bisnis yang streamline, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu bisa prima ya, dan penerimaan negara bisa terjamin, dan tentunya barang-barang yang memang tidak diperkenankan masuk bisa kita lakukan pencegahan di awal. Lanjut. Ini arsitektur CISA kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ada satu kotak itu ya, National Logistic Ecosystem. Jadi Bea Cukai saat ini juga mempromot tentang National Logistic Ecosystem. Menggabungkan tidak hanya platform pemerintah, tetapi juga platform-platform dari yang sudah ada.
Jadi fungsinya sebagai agregator dan kolaborator, di mana nanti aliran data menggunakan platform yang ada ini bisa saling berbagi dan lain sebagainya untuk kepentingan bisnis masing-masing. Ya, dan juga kita sudah menerapkan artificial intelligence, big data dan lain sebagainya dengan source data yang begitu besar. Lanjut. Nah, yang pertanyaannya gitu, Bapak Ibu sekalian, kok bisa lembaga pemerintah melakukan ini? Nah, yang dilakukan oleh kami pertama kali adalah bukan membeli teknologinya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari pengalaman 1990, yang pertama kali kita lakukan adalah sebenarnya mendivine apa sih kebutuhan kita akan teknologi itu. Brainstorming the idea itu 2017, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita sudah mengatakan bahwa tidak bisa melaksanakan pola pemeriksaan barang, pemeriksaan dokumen, ya, terus juga pengecekan arus barang, dokumen, uang antar negara itu dilakukan secara lama, maka kita mempersiapkan dulu human resources-nya. Ya, kita banyak menyekolahkan terkait dengan data mining dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di 2019 kita implementasi. Hasilnya di 2020 ini tim data analitik kita menjadi juara untuk data analitik competition ya di tingkat Kementerian Keuangan ya, dan tentunya ini juga kedepannya akan bisa menjadi best practices bagi kementerian lembaga lain terkait jika memang mau menggunakan ini. Lanjut pendekatannya gimana? Nah, ini contoh use case-nya Bapak Ibu sekalian. Tadi isunya adalah jutaan dokumen masuk gitu ya, data banyak masuk. Nah, bea cukai itu harus bisa memastikan dalam menit, Pak. Ya, dalam hitungan menit, tidak bisa jam. Karena kalau jam itu bisa mengganggu arus logistik. Menentukan barang mana yang hendak diperiksa, satu. Ketika diperiksa, kita harus memastikan bahwa barang itu benar-benar memang akan mengundang penerimaan negara, ya, atau ada penerimaan negara yang akan di-evade atau akan melakukan tax evasion atau tax avoidance. Terus juga memastikan bahwa perizinan antar lembaga, kurang lebih ada sekitar 18 lebih lembaga itu sudah terpenuhi. Kita bisa bayangkan dengan berapa ratus ribu dokumen itu dan juga kontainer yang mengalir, kita harus bisa memastikan real time on demand bahwa ketika bea cukai itu melakukan interupsi, itu memang akurat gitu. Jadi agak beda mungkin dengan teman-teman di bisnis ya, mungkin melihat tren dan lain sebagainya. Bagian dari tool analytics data kita adalah untuk mengambil keputusan, Bapak Ibu sekalian, go or no go ya, sehingga tidak mengakibatkan gangguan di pelayanan. Lanjut. Nah, ini coba Bapak Ibu sekalian lihat tadi, kalau dilihat dari datanya sebenarnya prosesnya begini. Jadi barang itu dari luar negeri ya, kita sudah dapat beritanya bahwa akan ada masuk kapal ini membawa barang ini ya, lalu juga terus sampai kepada, nah yang paling penting adalah di titik tengah, Pak, bea cukai. Bea cukai harus memberikan keputusan tadi. Sekali lagi sangat peka waktu, tidak bisa berlama-lama karena ini akan mengganggu proses manufacture ya. Nah, data-data ini kita harus sebagai mampu gunakan, dan bea cukai sistemnya menjadi enabler bagi sistem-sistem yang lain. Jadi kita berikan juga informasi kepada institusi lain yang membutuhkan untuk membantu mereka mempercepat proses baik itu di depan ataupun di belakang. Ya, lanjut. Next slide please. Ya. Nah, problemnya gini, Pak, ya. Ketika kita menggunakan sistem yang tidak berbasis big data gitu ya, itu kita dulu pakai pola, Pak. Nah, pakai pola itu gampang ditebak. Kira-kira nanti setelah pemeriksaan kesekian saya akan dapat, kita kan ada penjaluran ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada jalur merah yang harus diperiksa, jalur hijau yang bebas, dan jalur kuning yang agak ragu-ragu, perlu ada analisis lah untuk terkait intelligence prosesnya. Nah, itu kadang-kadang predictable kalau kita menggunakan pola-pola yang lama, itu pakai rumus-rumus biasa ya. Nah, terus yang kedua, data sekarang semakin banyak ya, baik itu berupa gambar, berupa informasi-informasi intelijen dari banyak pihak ya, ataupun bahkan berupa informasi-informasi lain yang kita dapatkan. Sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan, sehingga akhirnya kita membuatlah tools baru yang kita sebut dengan risk management. Ya, lanjut. Nah, ini saya kira ketika kita melakukan ya, tentunya mengikuti pola-pola yang ada. Intinya gini, Pak. Jadi dari ribuan dokumen, ya dari jutaan dokumen gitu, ratusan ribu dokumen yang ada masuk gitu, kita harus bisa memastikan hit rate kita akurat, Pak. Maksudnya hit rate gini, Bapak Ibu sekalian. Tadi, jadi ketika dikatakan dia harus diperiksa, betul-betul akurat, benar dia harus diperiksa. Jangan sampai barang yang tidak perlu diperiksa kita periksa, karena itu akan mengakibatkan kerugian ekonomi tidak hanya bagi negara, tapi juga bagi private sector. Ya, data source-nya banyak sekali. Lanjut. Nah,
Dari hasil penggunaan tools ini, ya yang tadi dengan arsitektur seperti itu, kita mendapatkan Pak, pada waktu uji coba, ternyata selain hit rate-nya meningkat, potensi penerimaan negara juga meningkat. Karena apa? Orang yang berusaha untuk mencoba-coba gitu ya, melakukan apa ya, bukan pemalsuan dokumen sih sekarang istilahnya, ya merubah-rubah harga dan sebagainya bisa terdeteksi ya dengan menggunakan sistem. Kalau dulu petugas kita manusia yang berusaha mencari Pak untuk menentukan ini benar apa enggak nih harga yang diberikan. Nah, kalau sekarang di sistem kita yang baru ada suggestion. Ketika misalnya katakan let's say ada handphone gitu ya, handphone baru masuk merek iPhone 12 gitu ya. Itu ada suggestion karena bagi kita yang penting misalnya harga tipenya. Itu ada suggestion untuk barang seperti ini dengan gambar seperti ini kira-kira harganya seperti ini. Sehingga ini memudahkan para petugas melakukan keputusan dengan cepat. Dalam beberapa bulan kita melakukan itu lumayan Pak, ada sekitar ratusan miliar kita dapatkan peningkatan penerimaan negaranya. Lanjut. Ya ini. Jadi improvement yang didapatkan ketika menggunakan tools yang ada ya itu increasing hit rate ya. Potensial revenue juga naik. Dan ini membuat orang berperilaku. Yang paling penting gini Pak, memang kita negara ingin mendapatkan pendapatan. Tapi yang paling penting bagi kita adalah para pengguna jasa kita malah justru tahu, aware. Wah saya udah nggak bisa macam-macam ini. Memperbaiki pola perilaku mereka ketika berbisnis dengan bea cukai. Karena dengan demikian datanya akan menjadi makin bersih tanpa perlu kita banyak melakukan cleansing. Karena apa? Kecenderungan pengguna jasa ya, kecenderungan wajib pajak memberitahukan dengan benar. Karena kalau enggak tetap aja ketahuan, sanksinya adalah kalau enggak pidana, ya denda. Dan ini tentunya sangat merugikan mereka. Ya. Dan yang kedua adalah dengan adanya sistem ini, kita bisa meningkatkan pelayanan kita, no delay in customs clearance. Lanjut. Nah, itu tadi contoh use case, Pak. Yang use case lain kita ada nanti mungkin dilihat di videonya terkait dengan pergerakan orang. Ya, jadi di sistem kita saat ini dengan memanfaatkan artificial intelligence, IoT, dan big data, kita itu sudah bisa memantau pergerakan orang, bahkan sampai kepada di mana dia pergi, dia kemana, belanja apa saja, insya Allah kita sudah bisa dapat gitu ya. Tinggal penggunaannya di apa namanya betul-betul harus sesuai dengan koridor hukum. Nah, bagaimana cara kita apa yang perlu dilakukan ya tentunya dengan perbanyak kolaborasi dengan platform-platform teknologi yang ada. Ya, saat ini misalnya dengan blockchain, TradeLens, ke depan juga kita lagi open opportunity dengan beberapa apa namanya provider ya, juga dengan tentunya yang paling penting adalah G2G ya. Government to government. Kami kemarin ya 2 hari lalu baru berbicara di World Customs Organization ya mewakili pemerintah Indonesia membicarakan pentingnya platform tingkat level internasional yang menjembatani arus logistik sehingga sistem customnya juga terkolaborasi tidak hanya dengan customs to business saja tapi customs to custom tidak hanya domestik tapi juga luar negeri. Ini what next kita lanjut. Nah, yang terkait dengan nasional logistik ekosistem ini Pak sudah di Bapak Ibu sekalian ya teman-teman para mahasiswa ini perintah presiden gitu ya. Jadi intinya kalau mungkin biar gampang ini kan banyak platform-platform nih ya e-commerce ya yang kalau di Indonesia misalnya ada Grab, ada Gojek ya kurang lebih seperti itulah ya menghubungkan para pihak ya terus juga yang menjadi backbone adalah Cisa kita ya sebagai produser data untuk kita saling share untuk saling memanfaatkan intinya adalah gini ketika kita berbagi maka kita akan mendapatkan data balikan yang luar biasa yang selama ini masing-masing baik itu kementerian lembaga atau private sector silo gitu. Dia pikir data dikekep sendiri. Nah, ketika berbagi ternyata banyak sekali keuntungan. Salah satu contoh misalnya dampak dari National Logistic Ecosystem ini adalah platform tracking, Mbak. Ya, selama ini kan mereka sendiri ya, belum tergabung dengan National Logistic Ecosystem yang berhubungan dengan bea cukai. Itu tingkat okupansi trackingnya mereka hanya 1 kali. Jadi sekali mereka pergi ke Tanjung Priok, habis itu ngendon, Mbak. 2-3 hari dalam 1 hari belum tentu. Tapi dengan adanya platform ini di mana informasi tershare, ya, lokasi tershare dan lain sebagainya, juga terus banyak kolaborasi, keputusan bisa diambil, ya, dengan cepat. Itu tingkat balikan dari tracking itu bisa mencapai 3 atau 4 kali. Mereka bisa bulak-balik. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi bisnis, ya, ketika mereka mendapatkan opportunity seperti itu. Bagi pemerintah apa? Tadi datanya kita dapat gather untuk kepentingan perpajakan ataupun pemberian fasilitas-fasilitas yang lainnya. Lanjut. Ini bagaimana sih kita membuat NRL collaboration-nya? Jadi national platform ya yang connect end-to-end proses logistik ya.
di mana kita pendekatan tidak menghilangkan atau mengganti ya, tetapi bagaimana sih mengkolaborasikan ya sistem yang sudah ada. Saya kira di clearance itu banyak sekali platform sudah ada, di transport juga sudah ada, warehousing, factory ya, dan termasuk kementerian lembaga ini yang kita kolaborasikan. Lanjut. Nah, untuk strateginya Bapak Ibu sekalian dalam rangka use case pemanfaatan sehingga kita bisa dapat seperti itu tadi, tentunya ya memang pertama internal ya, menyediakan workplace yang bisa, istilahnya modern workplace itu yang bagi petugas juga nggak harus ke kantor sekarang. Bagi kami dengan adanya salah satu hikmah pandemik ini adalah bisa mengutilisasi, sebelum pandemik kita juga sudah ada untuk kepentingan pegawai Pak, mobile application, termasuk kehadiran pun sebelum ada pandemi kita sudah menggunakan geofencing. Jadi kita pegawai bea cukai itu masuk tinggal foto udah tahu posisinya. Nah dengan adanya pandemik ini WFA mereka bisa langsung ke tempat pemeriksaan atau apapun ya dengan menggunakan yang ada. Tapi yang paling penting adalah yang penggunaan data dan artificial intelligence dan juga kita merapikan aplikasi dan infrastruktur. Nah, aplikasi-aplikasi memang Bea Cukai membangun sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita punya tenaga IT di direktorat kami itu ada sekitar 200-an lah ahli teman-teman ICT apa yang berlatar belakang IT yang untuk membuat hal ini. Lanjut. Nah, di sisi kami selain memang penggunaan teknologi dan berkolaborasi, ada dampak Pak. Untuk dapat memanfaatkan teknologi yang terbaru ini, tentunya kita juga harus merapikan proses bisnis kita sendiri Pak. Ya, dokumen kita sederhanakan dari sekian puluh dokumen menjadi satu dokumen agar data mengalir ya. Mungkin agar karena waktu sudah mau habis, kami tampilkan film gitu Pak ya, video ya. Ke sisi video untuk mendapatkan gambaran lengkap bagaimana sih data analitik ini digunakan sehingga bisa menjadi insight lah bagi teman-teman yang mau menggunakan ini di sisi pemerintahan. Bisa ke slide terakhir Bu, karena sudah terus. Nanti ini mungkin bahan monggo aja dibagikan. Lanjut. Ya, ini salah satu tools kita ya, di mana sekarang bekerja sudah menggunakan device pribadi dari pegawai. Lanjut Pak. Nah, mungkin kita nonton film ini ya. Di filmnya Bu diklik moderator videonya. Ya. Indonesia is located between Asia and Australia, between the Indian and Pacific Ocean. Indonesia is the largest island nation in the world, which consists of 17,504 islands, spanning over 1 million square kilometers, and the population around 270 million. All of that become an attraction for the international trade. It become a challenge for Indonesian customs to face the disruption era today. Indonesia's custom had to balance the missions of facilitating trade and industry, in addition guarding Indonesia's borders and community, include rights of nation. Through our experience in implementing information and communication technology since 1990 and have been roughly past some evolutionary periods, Indonesian custom will optimize the main task and function consistently. By prioritizing the parameters in facing the disruption era, CESA 4.0 advanced the function for collaboration, digitalization, and up-to-date with technology such as Internet of Things, artificial intelligence, big data for reaching the outcome. Some of the latest technology used in CESA 4.0 include the application of big data and artificial intelligence in creating smart targeting on transactional services for both goods and people.
face detection and image recognition features improve target accuracy and achievement. Smart devices such as drones in order to optimize surveillance on specific areas such as borders, plantation area, container yards, factories, and other areas. AutoGate and eSeal has a real-time connection with the Indonesian's customs system to create efficiency in logistic acceleration, and much more. Collaborating with more than 100 private sectors such as airlines, temporary warehouse operators, courier services, shipping lines, marketplace, and more than 20 governmental entities, Indonesian Customs has been able to leverage big data functions as a national features in forecasting and prescriptive analysis. In addition, the prospect of doing through personal devices such as smartphones will also be expanded. So, the principle of bringing solutions to officers and stakeholders as working concept practices will be the key of development of CESA 4.0. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Kami kembalikan. Terima kasih banyak Pak Agus, luar biasa. Saya ini udah lama tidak melihat-lihat ke Bea Cukai ya. Terakhir waktu saya bantu imigrasi, itu sempat kita main ke Bea Cukai dan melihat kemajuannya ini, wah luar biasa. Saya berinding juga nih. Jadi ini juga bagi para peserta, mungkin tadi juga Pak Agus membuka diri untuk kita bisa bekerja sama. Karena kita umumnya ini dari dunia akademik ini Pak Agus, data-data yang besar tadi itu luar biasa kalau dijadikan sebagai domain aplikasi kita atau playing field kita di era digital ini, Pak Agus. Jadi mudah-mudahan Pak Agus nanti juga setelah kegiatan ini tetap membuka diri kalau kira-kira ada perguruan tinggi yang tertarik untuk melakukan penelitian. Nah, yang kedua, saya juga salut melihat jumlah dokumen yang ditangani maupun transaksi yang ditangani setiap hari. Kebayang itu memang mau tidak mau mesti menggunakan artificial intelligence ya, Pak Agus ya. Ya, terutama kita untuk membantu mengidentifikasi, mengklasifikasi, bahkan juga memprediksi ya semua objek-objek yang ditransaksikan itu. Bahkan tadi saya senang sekali di akhir presentasi atau di akhir video itu dibilang bahwa kemampuan deskriptif dan preskriptif. Jadi sudah sampai ke preskriptif ya Pak Agus ya. Jadi sudah sampai kepada strategi-strategi solusi di depan ya sebelum sesuatu itu terjadi. Luar biasa. Nah ini Pak Agus, kita karena memang tidak ada sesi tanya jawab langsung begitu, tapi kalau Pak Agus gak keberatan, kita lanjut dulu ke sesi yang berikutnya. Siapa? Nanti ada beberapa pertanyaan di chat yang udah saya buka, dan kita nanti mungkin masih punya waktu, mungkin kita bisa lanjut diskusi gitu ya Pak Agus ya. Izin saya untuk mengundang atau masuk ke sesi yang kedua. Di sesi yang kedua ini